Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di perkuliahan saya, yaitu di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam di semester 3 ya, semester 3. Selamat datang, saya ucapkan selamat datang pada teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai perkuliahan kita di semester kali ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Karena pasti sudah pernah mendengar pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi dengan adanya perkenalan, saya harap saya dengan teman-teman semuanya bisa menjalankan perkuliahan ini dengan enjoy, santai gitu ya, karena sudah kenal. Nah, perkenalkan, nama saya Rosita Mubadilah. Nah, saya lahir di tahun 1995. Jadi sudah bisa ditaksir sekarang di tahun 2020 ini saya usia berapa. Ya, jadi usia saya di tahun 2020 ini adalah 25 tahun. Saya berasal dari desa yang cukup jauh ya dari kota Ponorogo. Dari Ponorogo ke desa saya ini bisa ditempuh dengan waktu 5 jam kurang lebih. Jadi saya berasal dari desa Jatigui. Sudah pernah mendengar? Belum ya? Saya berasal dari desa Jatigui, kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Ya, saya berasal dari Malang. Jadi saya dibesarkan dari tahun 1995, 25 tahun yang lalu. Saya dibesarkan di Jatigui. Saya SD, jadi SD selama 6 tahun di SD Negeri 5 Jatigui. Jadi 6 tahun saya menempuh pendidikan sekolah dasar. Kemudian setelah lulus SD, ini saya merantau. Jadi tapi merantaunya ini tidak terlalu jauh ya, cuma di kota sebelah. Jadi saya merantau di Kota Blitar. Saya MTS-nya atau SMP-nya di MTS Negeri 8 Blitar. Kalau dulu itu waktu saya masih sekolah itu namanya MTS Negeri Jambewangi, Selopuro. Tapi kalau sekarang sudah menjadi MTS Negeri 8 Blitar. Itu di sana saya menempuh pendidikan selama 3 tahun. Lulus di tahun 2010. Jadi 3 tahun saya di Jambewangi. Saya di Jambewangi itu mondok di salah satu yayasan di dekat sekolah saya, di dekat MTS Negeri 8 Blitar, yaitu Yayasan Pondok Pesantren As-Salam. Itu selama 3 tahun. Saya lulus di tahun 2010. Saya melanjutkan perjalanan ke barat. Jadi kalau dari Malang itu kan ke Blitar itu kan berarti menempuh perjalanan ke barat ya. Jadi setelah lulus SMP atau MTS saya menempuh perjalanan ke barat lagi, istilahnya mencari kitab suci ya. Nah, saya melanjutkan sekolah menengah ke atas atau SMA atau MA itu di MAN 1 Blitar. Kalau teman-teman sudah pernah mendengar sekolah ini ya, MAN 1 Blitar. Kalau dulu namanya MAN Telogo. Kalau sekarang menjadi MAN 1 Blitar. Di sana saya menempuh pendidikan selama 3 tahun juga. 3 tahun sampai dengan tahun 2013 saya lulus. Kemudian saya setelah lulus masih melanjutkan perjalanan ke barat lagi, yaitu sampailah saya di kota Tulungagung, yang katanya orang ini adalah kota yang ayem, tentrem, mulya lan tinoto ya, kalau kata orang. Semboyannya Tulungagung itu ya. Jadi saya melanjutkan di salah satu perguruan tinggi di Tulungagung, yaitu IAIN Tulungagung. Jadi saya menempuh pendidikan selama 4 tahun. Saya lulus di tahun 2017 S1. Kemudian setelah lulus S1 saya masih melanjutkan lagi
di pasca sarjana, masih di IAIN Tulungagung juga selama 2 tahun, lulus di tahun 2019. Jadi saya baru lulus tahun kemarin bulan Juni baru wisuda ya. Nah, kemudian setelah lulus dari pasca sarjana, saya memutuskan untuk melamar menjadi dosen ya, dosen luar biasa atau DLB di IAIN Ponorogo. Pada waktu itu di bulan Juli menuju ke bulan Agustus. Kemudian di bulan Agustus itu ada pengumuman penerimaan lamaran dosen. Jadi alhamdulillah di bulan Agustus lamaran saya diterima. Nah, seiring dengan diterima lamaran saya di IAIN Ponorogo menjadi dosen luar biasa atau DLB, pada waktu itu juga saya juga menerima lamaran dari seorang laki-laki yang kini sudah menjadi suami saya. Jadi saya sudah menikah. 4 bulan setelah saya mengajar di IAIN Ponorogo, saya menikah. Jadi menikah di bulan Desember tahun 2019. Jadi masih baru kemarin ya, di akhir tahun 2019. Masih berapa bulan ya? 7 bulan. Nah, kemudian di semester kali ini saya mendapatkan jadwal atau mendapatkan tugas untuk mengampu mata kuliah sejarah peradaban Islam. Jadi mestinya teman-teman semuanya tidak asing dengan mata kuliah ini, sejarah peradaban Islam. Dari zaman kita SD, zaman kita MI atau di madrasah diniyah, mungkin itu kita sudah diberi pelajaran tentang sejarah peradaban Islam, sejarah kebudayaan Islam. Nah, mestinya teman-teman semuanya sudah tidak asing dengan mata kuliah ini ya. Akan tetapi di sini saya akan mengupas sedikit saja tentang pengertian sejarah peradaban Islam. Jadi apa sih sejarah peradaban Islam itu? Jadi kalau kita kupas satu persatu, dari pengertian sejarah itu sendiri adalah sejarah itu adalah catatan yang berhubungan dengan kejadian di masa lampau, kemudian diabadikan dalam bentuk laporan, dan ini catatan ini dalam bentuk ruang lingkup yang sangat luas. Jadi maksudnya gimana ini dalam ruang lingkup yang sangat luas? Jadi catatan ini bisa dalam bentuk apa saja yang terjadi di masa itu, kemudian bagaimana kronologisnya bisa terjadi di masa itu, kemudian siapa saja tokoh yang ada dalam sejarah itu dalam masa itu, terus kemudian mengapa bisa terjadi. Ini catatan ini dalam ruang lingkup yang sangat luas ya, jadi bisa dikaji dalam bentuk yang sangat luas. Kemudian itu sejarah ya, itu sejarah. Terus kemudian peradaban. Nah, apa itu peradaban? Jadi peradaban, civilization kalau dalam bahasa Inggris. Peradaban, adab, sopan santun, keberadaban. Peradaban. Jadi peradaban itu adalah kemajuan, kekuasaan, atau kecerdasan akal yang dihasilkan dalam suatu periode. Jadi peradaban itu suatu kemajuan ya, kemajuan yang dihasilkan atau yang telah dicapai dalam suatu periode. Kemudian Islam. Nah, ini Islam sebenarnya tidak perlu dikupas secara detail ya, apa makna Islam itu, tapi secara umum Islam itu kita ketahui bahwa Islam adalah agama samawi atau salah satu agama dari beberapa kelompok agama yang diterima oleh Nabi ya. Jadi agama Islam itu saja kita sebut, karena dalam konteks ini kita tidak perlu membahas secara detail apa makna Islam, dan saya kira teman-teman semuanya sudah sangat paham apa itu makna Islam. Jadi kalau kita gabungkan, sejarah peradaban Islam itu adalah catatan yang berhubungan dengan kejadian di masa lampau, kemudian diabadikan dalam bentuk laporan yang membahas tentang kemajuan,
kekuasaan atau kecerdasan akal yang dihasilkan oleh umat Islam terdahulu di peradaban. Nah, kemudian apa bedanya dengan sejarah kebudayaan Islam? Nah, ini banyak sekali pertanyaan tentang ini. Apa bedanya sejarah peradaban Islam dengan sejarah kebudayaan Islam? Nah, sebenarnya dulu itu ahli sejarah menyamakan hal ini. Jadi peradaban dengan kebudayaan itu sama. Tapi seiring dengan munculnya ilmu antropologi, peradaban dengan kebudayaan itu dibedakan, jadi nggak sama. Kalau saya tadi mengatakan bahwa peradaban adalah civilization, kalau kebudayaan itu adalah culture atau budaya. Jadi pembahasannya memang konteksnya sudah beda. Kalau peradaban itu yang dibahas adalah civilization atau tentang kewarganegaraan, misalnya tentang politik, teknologi, ekonomi, infrastruktur, dan lain sebagainya. Intinya tentang kenegaraan. Sedangkan kebudayaan itu adalah tentang culture atau budaya. Nah, kita ketahui sendiri bahwa masing-masing dari budaya itu sendiri adalah misalnya seni, agama, sastra, norma. Nah, itu yang dimaksud dalam kebudayaan. Jadi kalau misalnya kita membahas tentang peradaban, itu yang kita bahas adalah kemajuan dari segi politiknya, teknologi, ekonomi, infrastruktur itu. Nah, sebenarnya ini sudah saya cantumkan dalam materi pengantar sejarah peradaban Islam, sudah saya bagikan di e-learning. Nah, membahas tentang e-learning mengenai teknis perkuliahan kita di semester kali ini sesuai dengan kebijakan kampus, kita menggunakan e-learning ya. E-learning, saya rasa teman-teman semuanya sudah bisa menggunakan e-learning ini. Nah, di sana dalam e-learning saya akan membagikan kode kepada teman-teman semuanya agar teman-teman semuanya bisa masuk ke dalam kelas saya ya. Nah, di sana saya sudah mencantumkan beberapa hal, ada materi pengantar, kemudian ada absensi juga, kemudian ada satuan acara perkuliahan. Nah, ada rencana pembelajaran semester dan lain sebagainya. Nanti di sana sudah saya cantumkan, dan juga teknis-teknisnya, bagaimana peraturan perkuliahan kali ini di semester kali ini. Itu sudah saya cantumkan semuanya di e-learning. Nah, silakan diakses sesuai dengan jadwalnya masing-masing ya. Nah, sementara itu dulu saya rasa sudah cukup. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang difahami tentang perkuliahan kita di semester kali ini, atau ingin tahu apa saja sih yang akan kita pelajari di semester kali ini, itu silakan nanti membuka e-learningnya, dan kemudian silakan klik di forum diskusi. Nah, di situ kita bisa perkenalan secara singkat atau ngobrol-ngobrol ringan. Nah, kita bisa membahas apa saja yang ingin difahami teman-teman semuanya tentang perkuliahan kita semester ini. Nah, saya rasa cukup. Tidak ada lebihnya, banyak kurangnya. Maka dari itu mohon dimaafkan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.